Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Manusia brengsek. Raden Darwana mulai terlihat cemas. Akhirnya mereka mengetahui cara mengalahkan makhluk mengerikan itu. Pusaka hitam. Akhirnya kalian juga menggunakan pusaka dari tubuh Biryosono untuk melawanku, ucap Raden Darwana. Ia segera mengincar jagat, namun Pak Wajah menahannya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Mbak Jiwo, apa itu benar? Pusaka itu? Jagat terlihat tidak setuju dengan pusaka yang dibuat Mbak Jiwo menggunakan jasad manusia itu. Aku mempunyai pilihan membuat pusaka untuk memulangkan Danan dan yang lain, atau untuk mengalahkan makhluk itu, dan aku sudah memilih, ucap Mbak Jiwo. Tapi Mbak, senjata dari jasad manusia. Jagat terlihat bingung, namun Mbak Jiwo terlihat tidak ingin menjawab apapun tentang itu. Sekarang semua pilihan ada di tanganmu, ucap Mbak Jiwo. Jagat terlihat ragu, tapi nyawa teman-temannya dan warga desa sedang ada di ujung tanduk. Jagat mengambil keempat batu sisanya. Ia membulatkan tekadnya dan berdoa memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Seandainya pilihannya salah, tidak akan terjadi hal yang sama. Raden Darwana tiba-tiba sudah berada di belakang Jagat dan bersiap menyerangnya. Tepat saat tangannya hampir menembus tubuh Mas Jagat, tiba-tiba tubuhnya menghilang dan muncul dari sisi lain hutan itu bersama sebuah batu yang membara menyerang Raden Darwana. Tidak mungkin kesaktianku dikalahkan dengan hal receh seperti itu, teriak Raden Darwana. Nyawa yang tertanam di pusaka itu sama sekali bukan hal receh, balas Mbak Jiwo sembari memanggil Ki Mahesa Umbu untuk membantu pertarungan mereka. Dengan tubuh yang mulai terluka, Raden Darwana memenuhi seluruh hutan di sekitarnya dengan asap hitam. Guntur dan Dirga mulai kesulitan dengan asap yang membawa racun itu. Melihat kedua bocah itu mulai tumbang, Raden Darwana segera menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Guntur dan Dirga. Tapi tiba-tiba, sekali lagi, tubuhnya meledak dengan serangan Jagat. Dengan tubuh yang semakin melemah, kini serangan Ki Mahesa Umbu berhasil membuatnya terpental. Pastikan seranganmu menghabisi makhluk itu. Tubuhnya akan pulih bila tidak habis sepenuhnya, teriak Mbah Jiwo. Jagat tidak ingin mengambil resiko. Kali ini ia menggenggam sisa kedua batu itu di tangannya dan membacakan mantra yang sama. Darahnya dan ajian watu geni bersatu membakar pusaka batu itu hingga merah menyala. Bahkan lengan Jagat pun kesulitan menahan tenaga pusaka itu. Jangan, aku pergi. Aku tidak akan mengganggu kalian. Raden Darwana terlihat ketakutan. Namun saat berbalik ke belakang, ia melihat wajah seorang nenek tua yang tertawa dan bersiap menyerangnya. Sekarang kau takut mati, ucap Nyai Jambrong sembari menggunakan sisa kekuatannya untuk menendang tubuh Raden Darwana hingga terpental ke arah Jagat. Kedua pusaka itu dilemparkan bersamaan hingga berbenturan dengan tubuh Raden Darwana. Sebuah ledakan besar menciptakan angin yang berhembus ke seluruh penjuru hutan. Melihat serangan itu, seluruh setan yang menyaksikan dari desa memilih untuk melarikan diri dari tempat itu. Saat angin mulai tenang, terlihat tubuh gosong Raden Darwana yang terbujur kaku. Selesai, ucap Mas Jagat yang terjatuh terbaring di tanah dengan luka bakar di kedua lengannya. Nyai Jambrong kembali terjatuh tak berdaya, sementara Guntur dan Dirga sudah kehabisan tenaganya. Pak Wajah segera menghampiri Mbah Jiwo dan Jagat. Luka mereka benar-benar bisa menghilangkan nyawa mereka. Tidak, Mbah Jiwo terlihat panik. Pak Wajah menoleh ke arah Mbah Jiwo, mempertanyakan maksudnya. Tubuhnya tidak hancur, tidak mungkin.
Mbah Jiwo memaksakan dirinya untuk berdiri dan memeriksa jasad Raden Darwana. Tubuhnya sudah hitam, legam seperti jasad yang terbakar. Namun entah mengapa Mbah Jiwo panik. Maksud Mbah Jiwo apa? Dia sudah mati kan? Tanya Pak Wajah. Aku gagal, ucap Mbah Jiwo. Belum sempat menanyakan lebih lanjut, tiba-tiba muncul cahaya merah dari setiap urat nadi Raden Darwana. Tubuhnya yang sudah menghitam perlahan kembali pulih. Ada kekuatan yang merasuki dirinya, entah dari mana. Ini kekuatan dari jagat Segoro Demit, ucap jagat. Raden Darwana kembali berdiri. Ia belum dapat berbicara dengan tenggorokannya yang belum utuh. Namun ia terlihat begitu marah dan menghampiri jagat, perlahan dengan kakinya yang mulai pulih. Tidak ada lagi yang sanggup bertarung dengan Raden Darwana di tempat itu. Bahkan untuk berjalan saja mereka kesulitan. Mbah Jiwo menghadang Raden Darwana sebelum mencapai jagat. Sementara Pak Wajah berusaha mengobati lengan jagat sebelum lukanya membunuhnya. Mbah Jiwo, jangan! Teriak Pak Wajah. Tidak tahu apa yang bisa Mbah Jiwo lakukan. Di hadapannya kini terpampang wajah tak berbentuk dari Raden Darwana, yang sebentar lagi kekuatannya akan pulih. Mati. Dengan suara yang mulai terbentuk, Raden Darwana mengancam Mbah Jiwo dan bersiap menusukkan lengannya ke tubuh Mbah Jiwo. Tapi sebelum itu sempat terjadi, tiba-tiba muncul kilatan dari salah satu sisi hutan. Bersamaan dengan itu melayang sebuah keris yang bersinar putih, menyala menebas tangan Raden Darwana. Keris Rogo Sukmo. Jagat bereaksi melihat keris itu. Samar-samar muncul api putih menyelimuti tubuh mereka satu persatu. Secara perlahan, luka mereka mulai tertutup. Pak Le, ini geni baraloka Pak Le, ucap Dirga bingung. Beberapa kilatan muncul hingga sebuah retakan di dimensi muncul di dekat mereka. Wanasura! Terdengar suara Cahyo berteriak bersamaan terpentalnya sosok yang tidak asing, Raden Darwana. Tunggu, apa maksudnya ini? Raden Darwana, ada dua, tanya Guntur. Maaf teman-teman, musuh kita masih ada satu lagi, ucap Cahyo yang melintas keluar dari retakan dimensi itu. Mbah Jiwo, ini sisa peninggalan anggota tubuh Trah Biryosono yang berada di jagat Segoro Demit. Tolong sekali lagi, ubah benda ini menjadi pusaka. Ucap Danan mengantarkan beberapa benda aneh ke hadapan Mbah Jiwo. Dirga, ada yang ingin bertemu denganmu, ucap Pak Le. Dirga pun berdiri dan menghadap ke retakan dimensi itu. Sosok Raden Darwana yang datang tidak diam dan bersiap menyerang kembali. Namun Danan dan Cahyo tidak membiarkan makhluk itu mengganggu Dirga. Jadi, inikah penerusku? Tanya seseorang dari dalam gerbang itu. Penerus? Maksud Bapak? Tanya Dirga. Beliau adalah Prabu Arya Dharma Wijaya, murid dari Mahaguru sekaligus raja sahabat leluhur kami, Patih Widarpa. Jelas Pak Le. Mendengar itu Dirga mulai kagum dan memiliki banyak pertanyaan. Eyang, benar Eyang leluhur saya, ucapnya. Sosok itu mengangguk. Ia mendekatkan tangannya ke arah kepala Dirga seolah memberi restu. Waktuku tidak banyak. Hanya restuku yang dapat kuberikan padamu saat ini. Kamu akan menemukan jalan untuk menemukan seluruh ilmuku, ucap Prabu Arya. Dirga menatap ke arah sosok itu. Sepertinya Prabu Arya menahan luka yang cukup fatal. Para penerus Widarpa, kutitipkan cucuku. Masih ada sekelompok pengacau kerajaanku yang harus kuurus di alam itu, ucap Prabu Arya yang segera kembali ke dalam retakan dimensi itu. Eyang, terima kasih, aku akan ceritakan tentang Eyang ke Abah, ucap Dirga. Sosok itu pergi sembari tersenyum. Bersamaan dengan itu, Nyi Sendang Rangu muncul dari dalam gerbang dan membasahi kami semua dengan hujannya. Aku tidak menyangka nenek moyangku memiliki ilmu untuk melintasi jagat Segoro Demit, ucap Danan pada Dirga. Siapa sangka mantra yang dibuat Eyang Widarpa
bisa memanggil Prabu Arya yang terjebak di alam itu. Tambah Cahyo. Dirga tersenyum melihat Danan dan Cahyo kembali dalam keadaan utuh. Mungkin karena pemilik awal keris Rogo Sukmo adalah Prabu Arya Dharma Wijaya. Apa pernah cerita soal itu? Tebak Dirga. Jangan banyak ngoceh, sekarang musuh kalian ada 2, ucapnya sedang rangu. Lah, kopinya belum datang kan, Nyi? Kalem dulu dong, ledek Cahyo. Kopi gundulmu, teriak Pak Le sembari melemparkan sendalnya. Di hadapan mereka kini berdiri 2 sosok Raden Darwana. Entah bagaimana cara mereka bisa seperti itu, yang pasti mereka sudah bersiap menghabisi kami. Dadung Kumoto. Sosok Raden Darwana yang terbakar memanggil sosok makhluk yang menyatu dengan dirinya. Seketika tubuhnya berubah menjadi sebesar pohon dengan kepala yang hampir sebesar setengah badannya. Raden Darwana dalam wujud manusia menaiki sosok itu dan menyatu dengannya. Ia pun segera mengamuk dan bersiap melahap Cahyo. Di bawah hujannya sendang bawel, Wanasura bisa muncul, ucap Cahyo sembari memanggil kedua kawannya itu. Pertarungan 2 sosok raksasa seketika mengoyak hutan di pinggir desa Kulon. Walau kekuatan Wanasura dan Kliwon bisa menahan tubuh Dadung Kumotro, tapi ilmu sihir Nyai Wasihan dan racun ular kembar dapat dengan mudah melumpuhkan Wanasura dan Kliwon. Danan! Mbak Jiwo memanggil Danan. Ia meminjam keris Rogo Sukmo dan menggabungkan darah dari salah satu Trah Biryosono ke dalam kerisnya. Guntur! Sebuah pisau yang terbuat dari logam dan tulang dari Trah Biryosono diberikan kepada Guntur. Jagat! Kedua batu putih yang terbuat dari tulang tubuh Trah Biryosono diberikan kepada Jagat, dan ia segera mengerti harus melakukan apa terhadap benda itu. Pak Le meneteskan darahnya pada keris Sukma Geni miliknya. Saat itu juga darahnya terbakar dan menetes ke tubuh Jagat. Aku akan memulihkan lukamu, jangan menahan diri sedikit pun, ucap Pak Le. Melihat Cahyo yang mulai kerepotan, Guntur dan Danan melaju ke medan perang dengan pusaka pemberian Mbah Jiwo. Cahyo melempar tubuh Danan hingga meluncur dengan cepat melukai tubuh Raden Darwana. Tepat setelah mendarat, Danan segera memisahkan sukmanya dan menghujamkan keris Rogo Sukmo ke jantung Dadung Kumotro. Makhluk itu terjatuh dan Guntur segera mengincar titik vital Dadung Kumotro dan menusukkan pisau tulang itu ke lehernya. Berhasil, seranganku bisa melukainya, ucap Guntur heran. Jangan senang dulu, kita masih harus memberi waktu untuk Mas Jagat, balas Cahyo. Pertarungan sengit terjadi, menumbangkan pohon di sekitaran tempat itu. 2 raksasa kera yang bergulat dengan Dadung Kumotro. Kilatan cahaya putih berseliweran dari keris yang dibawa oleh roh Danan. Keris Dirga terlihat melayang-layang menahan serangan. Dan seorang bocah yang dengan tenang mengalihkan perhatian setan itu hanya berbekal ilmu bela dirinya dan sebuah pisau. Cepat sekali bocah-bocah itu tumbuh besar, ucap Nyai Jambrong yang mendekat ke arah Pak Le dan mengambil posisi nyaman untuk menonton. Kelak merekalah yang akan membangun zaman ini, Nyai, ucap Mbak Jiwo yang setengah mati mempertahankan kesadarannya. Aku siap, Mas Bimo, ucap Jagat pada Pak Le. Sekali lagi ajian Watu Geni melayang bersama pusaka buatan Mbah Jiwo. Serangan itu mengenai dengan telak tubuh Dadung Kumotro yang menembus hingga tubuh Raden Darwana. Kekuatan ledakannya berkali-kali lipat dibanding pusaka sebelumnya. Bahkan tubuh Dadung Kumotro meledak menjadi beberapa bagian. Danan dan yang lain terus menyibukkan Raden Darwana. Namun sepertinya makhluk itu sudah bersiap untuk melarikan diri. Jagat tidak ingin melewatkan kesempatannya. Ia segera melempar pusaka terakhir di tangannya itu ke arah tubuh Raden Darwana yang sudah sekarat. Aku tidak akan mati. Saat itu tiba-tiba Raden Darwana menghilang dan berubah menjadi asap hitam. Ia benar-benar menghilang dari pandangan kami. Brengsek, dia kabur, teriak Cahyo panik, tapi tidak dengan Jagat. Jangan lupa,
Aku paling ahli soal lintas dimensi dibanding kalian, ucap Jagat. Seketika pusaka yang ia lemparkan menghilang dan meledak tak jauh dari salah satu sisi hutan. Suara teriakan Raden Darwana terdengar dari tempat itu. Rupanya Jagat mengirim serangannya ke sisi alam di mana Raden Darwana melarikan diri. Kami semua menghampiri tempat itu dan memastikan Raden Darwana benar-benar sudah tidak berdaya. Apa dia akan pulih lagi? Tanya Dirga. Pak Le menggeleng. Ia tidak lagi dapat menarik kekuatan dari alam jagat Sekorodemit. Jelas Pak Le. Tolong, aku tidak mau mati, teriak Raden Darwana. Tidak satupun dari kami yang membalas perkataannya. Dengan serangan dari pusaka Terah Biryosono, kini kekuatan setan yang menyatu pada dirinya telah sirna. Kini tubuhnya hanyalah tubuh manusia biasa. Dengan kondisi luka separah itu, ia pun mati setelah meronta-ronta, ketakutan dengan ajalnya. Pak Wajah yang masih memiliki tenaga membantu warga desa Kulon yang masih bisa diselamatkan. Sementara kami berusaha mengatur nafas dan mengembalikan tenaga kami. Nyi, jangan hentikan hujannya ya, adem, ucap Cahyo yang menikmati rintikan hujan Nyi Sendang Rangu. Iya Nyi, air dan udara di alam kita memang yang terbaik, tambah Danan. Nyi Sendang Rangu tidak menjawab dan hanya terdiam menatap rintikan hujannya. Kok diam saja Nyi? Apa masih ada yang salah? Tanya Danan yang mulai merasa khawatir. Nyi Sendang Rangu hanya menggeleng dan menengok ke arah Cahyo. Sengaja biar kalian gak manggil saya Nyi Sendang Pawe lagi, balasnya dengan tatapan yang tajam. Sontak Danan dan Cahyo saling bertatapan. Danan segera menyenggol tubuh Cahyo, menyalahkannya atas ngambeknya Nyi Sendang Rangu. Pak Le mendekat ke arah Mbak Jiwo. Ia merasakan bahwa Mbak Jiwo menanggung beban yang sangat berat. Berurusan dengan jasad manusia benar-benar hal yang mengerikan, dan ia terpaksa untuk melakukan hal itu. Mbak Jiwo, setelah kejadian ini, sepertinya saya ingin mendaftarkan diri sebagai donor organ. Siapa tahu setiap bagian tubuh saya masih bisa digunakan untuk orang lain setelah saya meninggal nanti, ucap Pak Le. Mbak Jiwo hanya menoleh ke arah Pak Le sembari tersenyum. Walau ucapannya aneh, tapi setidaknya Mbak Jiwo mengerti maksud baik Pak Le. Mbah, nanti sampai rumah ajarin aku cara lari di udara kayak tadi, ucap Guntur pada Nyai Jambrong. Yang penting kamu jangan kabur, balas Nyai Jambrong. Hujan mulai reda bersama dengan kembalinya sedikit demi sedikit tenaga mereka. Cahaya matahari pagi itu menembus dedaunan, hutan dan memaksa mereka untuk kembali. Mereka mengantarkan kembali Mbok Sar ke keluarganya. Kini tidak ada lagi yang akan mengincar keturunan mereka. Namun entah mengapa, Danan masih merasakan ada sesuatu yang misterius dari Terah Biryosono. Setidaknya kita tahu kalau Mbok Sar orang baik. Jadi seharusnya ia bisa menjaga Terah Biryosono untuk di jalan yang benar. Wejang Pak Le menenangkan pikiran Danan. Kini saatnya mereka semua untuk kembali. Ada sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan. Sebuah kewajiban sederhana yang sangat bermakna untuk mereka yang menanti mereka. Sebuah kewajiban untuk berkata, aku pulang. Bule kembali ke dapur setelah puas menonton Sekar berlatih menari. Entah mengapa ia merasakan ada keanehan di rumahnya. Heh, kucing, kurang ajar, teriak Bule dari dalam rumah. Sekar yang mendengar ucapan itu segera menyusul masuk ke dalam. Kenapa Bule? Ada kucing masuk? Tanya Sekar. Ia melihat meja sudah berantakan dengan lauk yang sudah menghilang dari tempatnya. Bule membereskan meja dan perlahan makan di dapur sembari sedikit mengeluh. Namun Sekar memilih untuk keluar memastikan kemana kucing itu pergi. Ia merasa khawatir, terlebih ia mendengar suara dari teras rumah. Pancen enak Pak Le, nggak kayak buah-buahan yang dicariin Kliwon di sana. Wah jelas, kalau tadi kita ngomong-ngomong, pasti disuruh mandi dulu atau bersih-bersih dulu. Sekar menggeleng melihat tingkah laku dua orang manusia dan seekor kera yang menikmati makan dengan lahap lesehan di teras rumah. Bule, mau lihat kucingnya nggak?
teriak Sekar. Cahyo dan Pak Le pun kaget melihat Sekar yang sedang memandang mereka dari pintu rumah. Dek Sekar, kapan datang? Tanya Cahyo yang wajahnya memerah menahan malu. Bule segera keluar dan melihat apa yang ditunjukkan Sekar. Tidak ada satupun kata keluar dari mulut Bule. Ia hanya melihat suaminya tersenyum, meringis sembari menikmati masakannya. Mereka tahu mata Bule berkaca-kaca menyambut kedatangan mereka. Sontak Bule kembali masuk dan membawa ceting penuh berisi nasi dan teko yang berisi air teh. Mau makan kok gak ngajak-ngajak, Bule juga lapar, ucapnya sembari menahan air mata. Sekar pun tak mampu menahan tangisnya saat melihat pemandangan itu. Alhasil malam itu, pemandangan aneh terpampang di rumah Bule, di mana mereka semua menikmati makan malam di teras rumah dengan ala kadarnya. Namun bagi Bule dan Sekar, itu adalah makan malam ternikmat, di mana mereka bisa kembali bersama tanpa rasa khawatir yang menghantui mereka sebelumnya. Suara merdu membuka sebuah pementasan wayang di desa Kandimaya. Acara pementasan dalam rangka sedekah bumi di desa Kandimaya selalu dinanti-nanti, bahkan oleh warga di desa sekitarnya. Ada yang istimewa dalam penampilan kali ini. Ki Derubaya kembali melakukan pementasan bersama dengan kelompok Ki Joyo Talun. Jelas saja saat matahari mulai terbenam, warga sudah mulai datang berebut tempat ternyaman untuk menonton acara ini. Tak lupa pedagang kacang dan jagung rebus sudah bersiap di berbagai sudut untuk memastikan penonton mendapat kudapan terbaik untuk menonton pementasan wayang. Lakon Semar Membangun Hayangan berhasil membuat penonton terpukau saat itu. Apalagi suara indah Nyai Kirana yang ditemani oleh Naya ikut menghiasi suasana panggung itu. Makasih ya Bu, Naya senang bisa manggung lagi, bisik Naya di sela-sela penampilannya. Kamu ngomong apa Tondo? Ibu yang senang kamu mau nemenin ibu manggung, balas Nyai Kirana. Malam itu terasa membahagiakan bagi Naya. Beberapa kali ia menoleh ke arah teman-temannya yang memainkan gamelan dan melihat wajah bahagia mereka. Sudah lama sekali mereka tidak merasakan panggung sebesar ini sejak wafatnya Ki Joyo Talun. Tapi rupanya tak hanya itu. Tuhan punya hadiah yang lebih untuk seorang Naya di malam itu. Menjelang tengah malam, tiba-tiba datang seorang pemuda yang menatapnya dari posisi terbelakang penonton. Ia terus berdiri di sana tanpa memutuskan untuk mencari tempat untuk duduk. Naya merasa mengenal sosok itu. Semakin ia menatapnya, jantungnya terasa berdegup semakin kencang. Bu, itu, bisik Naya dengan sedikit ragu. Tidak seperti Naya, Nyai Kirana dengan yakin mengangguk mengenali siapa sosok yang menatap mereka dari jauh. Sontak mata Naya berkaca-kaca. Ia menunggu dengan sabar hingga Dalang menyelesaikan adegan ceritanya. Tepat saat acara memasuki jeda, Naya segera berdiri, meninggalkan tempatnya, dan berlari meninggalkan panggung. Saat itu Danan sudah menunggu di sisi panggung dengan membawa tasnya yang sudah lusuh. Tak ada sepatah kata pun di antara mereka. Naya hanya berlari ke arah Danan dan membiarkannya menceritakan semua kerinduannya dengan air matanya yang membasahi pundak Danan. Maafin Mas ya, ucap Danan. Naya menggeleng. Menurutnya, tidak ada yang perlu dimaafkan dari kepergian Danan. Dari atas panggung, Nyai Kirana menyambut kedatangan Danan. Namun ia tahu, Naya lebih membutuhkan kehadiran Danan dibanding dirinya. Naya nggak cengeng selama Mas pergi. Naya juga terus belajar dan menemani ibu. Naya juga mastiin ibu nggak kesepian selama Mas pergi. Naya nepatin janji Naya, ucapnya sembari menangis. Jadi sekarang Mas harus ngizinin Naya nangis sampai puas, tambahnya lagi. Danan meletakkan tasnya dan memeluk Naya dengan erat. Ia tahu bahwa Naya sudah berusaha dengan keras untuk terlihat kuat di antara teman-temannya. Melihat hal itu, Nyai Kirana pun memutuskan untuk turun dan menghibur Naya. Bu, Danan pulang. Maaf sudah bikin ibu khawatir, ucap Danan.
Enggak kok Nan, ibu juga terima kasih. Kamu udah ngebawa Naya buat nemenin ibu, supaya nggak sedih mikirin kamu terus. Balasnya Kirana sembari mengelus rambut Naya. Dana menarik nafas lega, sepertinya ibunya bisa menerima Naya dengan baik. Oh iya bu, Naya lupa ngenalin. Ini Naya calonnya Danan, ucap Danan sembari tersenyum meledek. Naya melepas pelukannya dan memukul dada Danan. Gak lucu, telat, udah kenalan sendiri, ucap Naya dengan wajah lucunya. Kini gantian Nyai Kirana yang mengusap kepala Danan sembari menertawakan tingkahnya. Ia memang selalu malu untuk menunjukkan rasa rindunya pada anaknya. Namun kali ini Danan sangat mengerti. Ia pun meraih tubuh ibunya dan memeluknya dengan erat. Suara gamelan kembali terdengar seolah menandakan pementasan akan kembali dimulai. Mas Danan nonton sampai selesai ya, ucap Naya. Danan mengangguk. Ia mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah bunga cempaka putih yang entah ia petik dari mana. Nyanyi yang bagus ya, Mas siap dengerin sampai pagi, ucap Danan sembari menyematkan bunga itu di telinga Naya dan mengecup keningnya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.